Saya Joshua Fernando Siahaan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Awal tuh kram sebelah kiri. Saya tidak nyaman sekali. 5 menit duduk saja itu sudah mengalir itu rasa kram. Bukan cuma kesemutan saat duduk ya, tetapi perih di kiri kanan, perih di telapak kaki. Nggak nyaman lah pokoknya perjalannya. Kondisi kaki saya yang sudah membengkok, udah tidak terkontrol lagi sebelah kiri. Kemudian cari rumah sakit yang direkomendasikan untuk menangani saraf terjepit. Istri saya aktif. Beliau bilang, mandaya saja. Dan saya nyaman, saya dioperasi sinilah dengan beliau, dengan Pak Christian. Dari gambar MRI yang 2023 itu, kalau penampakan bagi saya, yang vertikal, yang mendatar itu sudah menekan. Jadi ada hitamnya itu, yang disknya itu, cairan otak. Ada satu sudah terputus. Nah ini nuansa suasana yang saya rasa itu nggak bisa terkontrol lagi. Ya itulah akhirnya ya dioperasi di sini. Tapi setelah operasi ya sudah nggak ada ini. Saya nggak rasa tuh kesemutan. Ya saya jalan sampai sana, saya lihat pemandang ke sana. Terus bersyukur sekali saya itu apa yang sudah dilewati dengan operasi ada hasilnya. Itulah kira-kira. Saya Joshua Fernando Siahaan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya pasien saraf terjepit. Awal tuh kram sebelah kiri. Kemudian saya coba MRI, ya sudah ada saraf terjepit. Areanya L4, L5, L5S1. Dan memang secara klinis saya tidak nyaman sekali. 5 menit duduk saja itu sudah mengalir itu rasa kram. Nah, saya fisioterapi 2022 udah kiri kanan kesemutannya. Kemudian saya MRI lagi, itu udah kondisi moderat ya. Bukan cuma kesemutan saat duduk ya, tetapi perih di kiri kanan, perih di telapak kaki. Nggak nyaman lah pokoknya kalau duduk lama, membuat kita pikir-pikir, saya kayak orang apa gitu, bengkok-bengkok badan saya itu untuk meredakan dia, rasa nyeri di pinggang gitu, dan perih di kaki. Saat itu belum ada keputusan untuk operasi, karena pikir-pikir masih coba tahan dengan fisioterapi dan obat pereda sakit lah. Tapi perjalannya kondisi kaki saya yang sudah membengkok, udah tidak terkontrol lagi sebelah kiri. Saya pikir-pikir saya harus cari saran daripada yang tahulah ya, dokter ahli bedah mungkin ya, bedah saraf, bagaimana saran yang terbaik untuk kondisi seperti yang saya rasakan. Saya udah bilang ini sakit tidak nyaman lah. Duduk sedikit, nah Januari kemarin saya katakanlah senior lah ya, yang sama mengalami seperti saya. Dia bilang, kamu kakimu akan bengkok, nggak sadar-sadar apanya, udah bisa mati rasa. Kemudian akhirnya terbukalah pikiran, coba cari rumah sakit yang direkomendasikan untuk menangani saraf terjepit. Pasca operasinya juga saya harus cari tahu apa yang masih bisa, yang risiko yang masih harus dirasakan pasiennya gitu kan. Nah, saya sendiri banyak beberapa 10 rumah sakit rekomendasi. Istri saya aktif. Beliau bilang, mandaya saja. Saya pelajari dulu supaya mengumpulkan rasa percaya diri kan. Waduh, ini bicara tulang punggung ini kan dalam hati saya tuh. Penjelasan dari dokter tersebut ya, dokter Christian ini lebih komprehensif bagi saya untuk memahami apa harus saya putuskan. Itu dari gambar MRI yang 2023 itu. Kemudian beliau menjelaskan kondisi Bapak begini. Ditambah juga dari gambar ini coba Bapak lihat. Nah, ini juga posisi dia menekan. Sehingga dari dua sisi harus ditangani supaya dia lega. Dari situ penjelasan kan saya pikir masuk akal juga. Dan saya nyaman dari penjelasan beliau. Saya dioperasi sinilah dengan beliau, dengan Pak Christian. Kalau penampakan bagi saya, yang vertikal, yang mendatar itu sudah menekan. Jadi ada hitamnya itu, yang disknya itu keluar dia, menekan yang cairan otak. Kita punya distribusinya yang ke kiri dan ke kanan. Ada satu sudah terputus. Jadi hitam dua-dua. Dari atas dia hitam, dari bawahnya hitam. Sini juga sisa 0,1 mili mungkin. Nah ini nuansa suasana yang saya rasa itu nggak bisa terkontrol lagi. Jari jemari itu sudah bergerak sendiri. Saya tanya sama dokter memang waktu itu, dokter ini wajib nggak menurut dokter saya harus operasi? Oh kami tidak bisa mengatakan bahwa itu wajib. Itu harus dari masing-masing pasien. Tapi penjelasan kami
risiko dari kondisi yang Bapak alami adalah seperti itu. Ya tadi bisa mati rasa. Dan yang terburuk kan kelumpuhan toh Pak. Saya pikir manusiawi lah. Masih ada istri, ada anak-anak toh. Masih ada tanggung jawab. Saya pikir Tuhan tolong. Saya sempat bertanya juga, ini operasi seperti apa sih sensasinya gitu kan? Bapak seperti tertidur gitu kan? Nah sudah. Terus apa yang dirasa saat sebelum tertidur dengan bius? Jadi Bapak kayak puyeng-puyeng dulu, nanti nggak rasa, diajak ngobrol, Bapak sudah nggak balas. Oh begitu ya, ya sudah. Ya itulah akhirnya Pak Christian sudah memberikan penjelasan yang cukup membuat saya beranilah mengambil keputusan untuk ya dioperasi di sini, di Mandaya ini. Nah, pada hari hanya tanggal 3 hari Sabtu pagi itu, ya tentu dengan belajar beriman kita ya. Ayo Bapak, sudah rileks ya, sudah tenang ya. Ya inilah saya udah mengulang lagu rohani saya bilang, tenanglah kini hatiku. Itu mantap itu. Itu Pak Prima atau siapa gitu yang merespon kan, mantap itu Pak. Tenang Pak, ya. Saya lihat 7.40, masih saya lirik, dia tancapkan jarum. Ada yang kesana kemarin, tiba-tiba saya udah nggak sadar itu. Nah, begitu sadar, puji Tuhan, dia bilang gitu toh. Terus saya tanya, jam berapa ini Mas? Dia bilang gitu. Jam 1 Pak. Oh ya sudah. Saya langsung merasa, wah puji Tuhan. Rasa kesemutan dan biasanya saya cari gosok-gosok di bokong pantat saya, maaf ya. Untuk mereliefkan, merasa lega itu akan terjadi itu kalau sebelum operasi. Tapi setelah operasi, ya sudah tidak ada ini. Ini kan saya tidak perlu merasa cari pindah posisi kan. Berapa menit ini sudah berbicara kan. Nah, saya tidak rasa tuh kesemutan. Dan saya mengingat ada dokter atau ahli fisioterapi bilang kalau Bapak untuk atau pasca operasi, beliau sudah sarankan tekniknya ada. Kumpulkan nafas di perut, tahan, baru bergerak, dorong gitu toh, mendorong untuk bangkit badan, karena kan pasca. Baru melangkah juga begitu, setiap melangkah lah kira-kira itu ya, langkah pelan, nah sampai bisa ke toilet, pipis, terus ya dilap lah, ya bersyukur sudah berani karena tadi. Hilang itu rasa ini tadi, yang kesemutan yang awal-awal tuh udah nggak ada. Oh nggak ada ya udah enak ini rasanya udah hilang lah. Sabtu itu ya pipis lah ya. Terus karena masih pengaruh obat bius, saya lebih banyak tidur lagi lah. Tapi Minggu, saya malah ditantang sama istri, ayo jalan kita ke jalan sini. Ya saya jalan. Sampai sana saya lihat pemandang ke sana. Terus malah dia bilang, sudah cukup, jangan dulu panjang-panjang. Saya masih mau ngulang lagi ke sana, tuh. Cukup. Oh ya, sudah. Senang lah, karena tadi penanganannya juga pra-operasi, penjelasannya cukup, ya, membuat saya bangkit untuk siap operasi. Dampaknya saat bangun juga, begitu sadar itu, udah hilang ya iniku. Bersyukur sekali saya, itu. Apa yang sudah dilewati dengan operasi ada hasilnya, gitulah kira-kira.